Benjolan di payudara adalah salah satu keluhan yang sering ditemukan atau dikeluhkan pada wanita, baik usia remaja sampai usia tua. Benjolan ini seringkali tanpa disertai keluhan atau gejala lain seperti demam, nyeri, ataupun kemerahan pada kulit. Dan pada banyak kasus, di mana pada benjolan tersebut adalah suatu kanker payudara, seringkali pasien terlambat untuk datang memeriksakan diri ke dokter. Kenapa sampai begitu? Apa itu benjolan payudara? Kita akan kupas tuntas bersama dokter spesialis bedah. Di studio telah hadir bersama kami Dr. Dea Anggreni, spesialis bedah. Apa kabar Dr. Dea? Alhamdulillah, Om El. Oke. Om El ya. Dinas di mana nih, Dok? Saya di RSUD Cideres. RSUD Cideres, Juansi, dan Talaga. Waduh, 3 rumah sakit ya. Iya, iya nih Om El. Biasa. Oke, jadi ini kan banyak nih kasus benjolan di payudara nih, Dr. Dea itu. Sebenarnya kalau ada benjolan di payudara itu bisa apa aja sih? Nah, ini sebenarnya saya tuh mau meluruskan ya Om El ya, karena banyak banget sebenarnya saya dapat keberatan pasien perempuan muda gitu, datang stres, terus udah gitu nangis karena di TikTok katanya ini merupakan suatu hal yang ganas, nggak mau lagi kerja, depresi gitu. Saya tuh sebenarnya pengen bilang gitu ke perempuan muda deh, terutama gitu ya. Kalau ada benjolan, coba datang dulu aja ke dokter bedah gitu. Nggak semua yang dikira benjolan itu juga benjolan sebenarnya Om El. Kayak misalnya, ada pasien saya datang, dok saya tuh keluhannya nyeri banget di payudara. Mau kanan, mau kiri sama Jadi aja. Jadi keluhannya nyeri ya? Awalnya ada yang keluhannya nyeri. Misalnya datang nih, ada yang keluhannya nyeri dulu ya. Misalnya gitu. Terus misalnya keluhannya nyeri, datang gitu. Udah langsung kayak, dok saya ada sesuatu yang lain nggak? Sambil matanya berair. Nggak, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu gitu maksudnya. Tenang aja, karena kadang-kadang yang dibilang sama mereka nyeri dan dibilang benjolan itu sebenarnya merupakan suatu penebalan aja, penebalan jaringan gitu loh Om El. Jadi bukan daging tumbuh gitu bukan daging tumbuh, bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan lah, berkata seperti itu. Yang harus diketahui adalah kadang-kadang benjolan payudara yang dikeluhkan itu tuh sebenarnya merupakan suatu pembengkakan jaringan lah, apalagi kalau ada paparan lagi sebenarnya mau menstruasi menjelang betul menstruasi ya. Pokoknya ada kaitan sama hormonal lah Om El. Oh, jadi gitu. Payudara itu juga akan berubah-ubah karena pengaruh hormon. Betul. Volumenya kan kalau misalnya, makanya pada perempuan pasti ya banyak yang menyadari lah ya, yang pasti nonton nanti gitu. Pada perempuan tuh pasti sebenarnya ketika misalnya dia lagi mau menstruasi tuh pasti akan ngerasa dadanya payudara lebih penuh, lebih besar, lebih kelihatan membengkak. Rasanya bengkak mereka gitu. Bilang, ya. Jadi menurut saya kadang-kadang seperti itu juga bisa terjadi. Atau misalnya benjolan yang sebenarnya menurut mereka tuh heboh dan mereka tuh referensinya selalu TikTok gitu sebenarnya. Kekurangannya adalah seperti itu ya. Iya. Tolong kalau informasinya tepat sih mungkin nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya yang mereka lihat itu dan mereka simpulkan sendiri dari Google dan segala macam, permasalahannya adalah kesimpulannya ini kadang suka nggak beres gitu sebenarnya. Informasinya gitu, benar, tetapi dia menafsirkannya, mengartikannya yang tidak penafsirannya pas, gitu. Yang salah sebenarnya gitu. Jadi jenis-jenis benjolan itu kita sebenarnya bisa dikelompokkan apa aja sih biasanya, Dok? Sebenarnya gini, kalau misalnya dari benjolan kan sebenarnya kita bisa bilang sebenarnya ada yang lunak, ada yang padat, ada yang keras gitu kan sebenarnya. Kalau lunak biasanya pada apa sih gitu misalnya. Satu contoh, kalau lunak itu kadang-kadang pada kista payudara. Walaupun di payudara kadang-kadang suka ada. Mungkin bentuknya banyak juga yang kadang-kadang orang pada nggak nyadar gitu ya. Kok bisa sih ada kista payudara? Tapi ada gitu. Ya isinya cairan gitu. Atau misalnya yang isinya sebenarnya yang bahkan yang awalnya keras aja sebenarnya kadang-kadang bisa jadi sebenarnya apa pada ibu menyusui, yaitu si cairan dari air susunya asinya tuh nggak bisa keluar keras, isinya cairan bisa tapi karena dia letaknya mampet itu gitu. Betul, karena dia letaknya itu ada di bawah jaringan sesuatu jaringan, maka kesannya dia jaringannya itu yang kerasa jadi keras. Padahal kalau dia agak ke atas mungkin dia lebih lunak gitu sebenarnya gitu. Atau yang bisa terjadi yang sering banget ada di Majalengka ini sebenarnya lebih ke arah memang FAM atau fibroadenoma mame, yaitu tumor jinak payudara lah. Tumor jinak ya. Gitu sebenarnya.
Kalau misalnya dibagi berdasarkan karakteristik atau misalnya jinak atau ganas ya cuma 2 itu, jinak atau ganas Jinak sebenarnya. atau- Kalau daging tumbuh atau tumor, Ya, bagi cuma 2 2 aja, itu. jinak atau ganas, Mm-mm. atau kata lainnya adalah kanker ya. Ya, Oke. betul. Selain tadi ada tumor atau benjolan, ada yang lain, ada selain jenis itu nggak dok? Misalnya apa, infeksi bisa nggak Bisa. pada payudara Nah, gitu? itu. Nah, inilah yang sebenarnya kadang-kadang suka menyerupai, pada beberapa orang menyerupai kanker sebenarnya atau yang ganas. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika misalnya ada mastitis TB atau penyakit infeksi yang disebabkan oleh adanya tuberkulosis. TBC, Ya. TBC pada payudara. Pada payudara, Oh, oke. begitu. Itu bentuknya menyerupai kanker, jadi Iya. keras, kadang juga ada kulit yang juga tertarik Iya. gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari perbentukannya mirip lah sama. Mirip-mirip Mm-mm. tampilannya. Mm-mm. Gitu. Kalau infeksi biasa, nah kita bisa lihat sebenarnya tergantung nih, dia tuh infeksinya dari dalam atau misalnya udah sampai mau pecah. Iya. Kalau udah sampai mau pecah pasti seluruh payudaranya udah yang biasanya harus ada padat jadi nyoy-nyoy gitu kita bilang. Nah, kalau orang Majalengka ngomongnya Jadi nyoy-nyoy. kalau itu mereka suka bilang apa, gendong nanah gitu. Oh, bisa jadi sebenarnya Gendong karena nanah banyak gitu, biasanya banyak kan gitu. gitu. Nah, terus Ya. kalau misalnya tapi ketika misalnya nanahnya itu belum sampai ke kulit, jadi masih Ya. di dalamnya aja, ya sebenarnya tetap keras juga gitu. Jadi Oke. kadang-kadang memang susah dibedakan kecuali misalnya kita pegang nih Om El. Ya, diperiksa ya. Pas diperiksa. Kalau misalnya nih kemerahan tapi ternyata dingin, tadinya ada yang lain nih jangan-jangan ya kan, bisa jadi luka karena kankernya atau misalnya ada infeksi. Tapi kalau misalnya infeksinya udah misalnya bener-bener tinggal dibedain, oh yang ini panas, yang ini enggak, infeksi nih, Oh, bakteri gitu. biasanya gitu. Jadi tadi ya benjolan di payudara itu bisa karena daging tumbuh atau tumor. Betul. Kedua bisa karena infeksi. Betul. Dan satu istimewa itu TBC, apa, infeksi oleh karena kuman TBC ya. Betul. Jadi bukan hanya paru-paru aja Bukan ya. hanya Bukan paru-paru. hanya paru-paru, payudara pun bisa Ya, kena. betul. Ketiga juga tadi ada perubahan hormon ya. Betul. Terutama yang masih aktif menstruasi berarti ya. Betul. Gitu. Betul. Mungkin ada lagi jenis yang lain Sebenarnya yang sih mungkin dokter dia pernah menemukan atau apa kasus gitu. enggak sih, dari yang tadi sih yang saya sebutkan itu sih, Ya, selain kebanyakan- kanker itu, kebanyakan kebanyakan itu itu, dulu aja. ya, Walaupun itu. nanti di perjalanannya mungkin ada jenis yang beda lagi, Jenis tapi beda intinya lagi. adalah seperti itu, ada yang jinak, ada yang ganas aja dulu sebenarnya itu dulu. Oke, jadi jelas tadi ya. Jadi benjolan di payudara itu bisa karena tumor atau Betul. daging tumbuh. Betul. 2 bisa karena infeksi. Betul. 3 bisa karena perubahan hormon. Betul. 4 juga bisa karena mungkin pada yang menyusui ya. Ya tadi yang saya bilang, menyusui air juga susu. Susu ya. Ya. Kemudian yang tumornya sendiri tadi kita bagi 2 ya. Mm-mm. Ada yang ganas atau kita sebutnya kanker. Betul. Atau yang jinak. Yang jinak tadi salah satunya yang paling sering adalah Fibroadenoma mamae. Fibroadenoma mamae. Nah, itu. terus berikutnya apa lagi yang jinak yang sering ditemukan? Galaktokel yang tadi pada Yang tadi itu. ibu menyusui. Atau yang tadi disebut apa? Kista ya. Kista, Kista ya ada pada juga itu. kista Oke. payudara begitu. Jadi itu macam-macam benjolan yang ada di payudara Betul. ya. Salah satu beberapa ya. Betul, gitu. beberapanya. Walaupun mungkin ada variasi yang lain Ya, mungkin ya. ya. Jadi ketika ketika seorang wanita Mm-mm. menemukan bahwa loh kok saya ada benjolan di payudara, Mm-mm. dia mestinya harus bagaimana sih, sikap dia harus seperti apa tuh? Nah, sebenarnya untuk pertama kali ya yang saya mau tanyain. Jadi ketika sudah ada benjolan di payudara, kalau menurut saya bolehlah konsultasi dulu sama keluarga. Ini kayaknya ada benjolan deh, perlu diapain gitu. Iya. Tapi baiknya memang periksakan langsung ke dokter gitu. Oke. Ke dokter dulu aja, mau ke dokter umum, ke klinik yang terdekat, yang percaya. Aduh, saya percaya sama dokter yang ini nih, Iya. sering nanganin saya tiap sakit, nggak masalah. Karena biasanya pada benjolan payudara pasti akhir-akhirnya juga pasti akan ke dokter bedah gitu. Intinya Oh, seperti itu. gitu. Mm-mm. Jadi yang pertama nggak usah panik ya. Betul. Nggak usah panik, jangan juga parno, Ya. dan jangan juga nyari informasi yang mungkin kurang tepat ya. Iya sih. Malah bikin stres jadinya kan. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah ada seorang pasien nih datang dengan keluhan benjolan di payudara, Mm-mm. biasanya dokter itu akan melakukan pemeriksaan apa aja itu, dok? Nah, sebenarnya gini, kalau berdasarkan legal artisnya memang itu seharusnya memang dilakukan, itu kan pasti pemeriksaan fisik dulu nih, Iya. diperiksa ya ada atau enggak.
bisa dilakukan USG gitu. Jadi kalau misalnya benjolan, ada memang yang kalau misalnya memang sudah yakin ini benjolan dan memang udah terbukti di mana juga udah tempatnya udah pasti. Udah jelas teraba di situ ya. Ya sebenarnya kalau misalnya memang sudah mengganggu, baiknya memang kita periksa. Karena tujuannya itu gold standard untuk pemeriksaan adalah untuk dilakukan pengambilan kemudian diperiksakan. Jadi untuk mengetahui secara pasti secara medis ya, pasti secara medis, harusnya benjolan itu diambil kemudian diperiksakan. Diperiksakan. Betul. Diambil itu hanya sedikit, contoh atau biasanya diambil semua atau pada kasus tertentu bisa diambil semua atau gimana itu? Nah, sebenarnya seperti ini. Ketika kalau misalnya memang benjolannya itu, ini berdasarkan standar operating procedure di seluruh dunia ya, misalnya kayak gitu. Ini guidelines-nya adalah sebenarnya ketika misalnya dia memang diambil kurang dari 5 cm, itu baiknya memang kalau bisa diambil semua. Kalau benjolannya ukurannya kurang dari 5 cm. Dalam keadaan ketika kita memeriksa sebagai dokter bedah, kita mengetahui ini kayaknya jinak gitu. Tapi sudah ada dugaan. Iya, sudah bahwa ada dugaan. Ini kemungkinan arahnya ke tumor jinak. Betul. Tapi kalau ke arahnya ganas? Nah, sebenarnya berdasarkan sekarang, kalau dulu kan kita menganut ya dok, mungkin ketika kita dulu belajar, tapi kalau kurang dari 5 cm mendingan diambil. Nah sebenarnya sekarang itu untuk melihat bagaimana respons kemo, baiknya memang kita memeriksakan hanya sebagian aja gitu. Ambil contoh ya istilahnya. Ambil contoh buat diperiksa, kemudian ya udah kita lihat hasilnya kalau ganas, kemoterapi gitu. Intinya seperti itu. Untuk melihat benar nggak sih ini maju nggak dia dengan kemoterapi. Jadi kemungkinan bisa seseorang yang merasa ada benjolan di payudara datang ke dokter, biasanya jadi tidak pada saat itu juga dokter langsung tanda kutip mereka sudah bilang divonis gitu. Biasanya kan tidak seperti itu ya. Pertanyaannya yang sering ditanyakan itu selalu seperti ini dok. Dok, kalau misalnya memang ini saya ada benjolan, ganas atau jinak sih dok? Itu pertanyaan selalu. Padahal periksa juga baru, kemudian juga baru datang. Karena mungkin yang sudah dia baca berdasarkan ya sumbernya beliau-beliau itu mungkin ya dari seperti saya bilang yang gampang dibaca aja yang mudah gitu kan gitu. Itu sebenarnya tidak bisa. Nah, saya garis bawahi lagi ya. Itu tidak bisa seperti itu. Serta-merta datang kayak ini dok maunya apa, nggak bisa. Balik lagi untuk dilakukan atau kita meyakini sesuatu itu harus ada pemeriksaan gold standarnya yaitu diambil dan diperiksakan. Tapi pada beberapa hal, misal pasien datang dan keluhan nyeri aja nih dok, dia nggak jelas nih nyerinya di mana, benjolan pun nggak ada dok, saya cuma nyeri doang, nggak apa-apa, kita pakai pemeriksaan lain, bisa dilakukan dengan apa? USG lah dok kita. Kalau yang ada di sini kan kita rata-rata USG aja, gitu, karena kan ya balik lagi ya dok ya, di era BPJS untuk MRI kan kita aja nggak punya MRI juga. Itu kan sebenarnya harusnya mamografi dan MRI. Tapi balik lagi keterbatasan juga di Majalengka ini. Jadi tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas pemeriksaan yang lengkap. Ya, boleh standar. Itu kan kita bicara standar internasional. Ya, guideline internasional gitu. Jadi ketika seorang memeriksakan diri ke dokter, biasanya ya dokter akan yang pertama pasti periksa dulu ya, apakah ini ke arah jinak atau ganas dari pemeriksaan. Nah, itu ada pemeriksaan, dilanjutkan dengan pemeriksaan yang mungkin yang paling nyaman lah pemeriksaan adalah yang non invasif ya, adalah USG ya. Betul, dok. Dengan USG pun bukan berarti bahwa 100% ini kan. Betul. USG itu hanya memperkirakan kita melihat ciri-ciri kan, hanya ciri-ciri. Nanti baru kalau dari USG sudah cukup untuk satu ngambil tindakan apa yang akan diambil, baru direncanakan untuk operasi ya. Dan kan masyarakat kalau dengar operasi itu artinya sesuatu yang gede, yang wah gitu. Padahal operasi itu kan bisa hanya mengambil tadi ya contoh aja, atau memang ngambil suruh benjolan gitu ya. Betul dok. Nah, untuk ngambil benjolan itu tujuannya memang untuk memastikan memastikan diagnosis gitu ya. Jadi rasanya tanda kutip ngarang lah kalau belum ada hasil contoh daging itu yang diperiksa laboratorium, kita sudah mengatakan ini pasti kanker, ini pasti tidak kanker ya. Berarti tetap harus pemeriksaan daging laboratorium itu adalah itu yang menjadi acuan kita menetapkan bahwa itu adalah jenis kanker atau bukan kanker. Betul. Gitu. Jadi
kadang-kadang tuh pasien bertanya kan, dok kenapa yang kemarin teman saya di USG saya enggak? Begitu. Gitu. Betul. Balik lagi. Sering kali masyarakat membandingkan. Betul. Balik lagi. Saya masih ngasih tahu, dokter bedah itu tidak sama. Sama kayak kalau misalnya Anda disuruh mengerjakan sesuatu, mungkin approach-nya berbeda dari Anda atau yang lain. Di dalam multidisipliner apapun, intinya seperti itu. Jadi intinya dokter itu pasti udah punya perkiraan nih, ini ke arah mana. Jadi sebenarnya bertanya nggak masalah. Cuman kalau misalnya keuntungannya apa kalau USG dulu? Oke, kalau kita bicara keuntungan USG dulu ya, dok ya. USG itu sebenarnya kita bisa mengetahui dari hasil USG. Saya tidak menjelaskan juga yang terlalu lengkap, tapi intinya di USG ini ada yang namanya perkiraan atau klasifikasi grading lah berdasarkan USG. Kita bilang namanya BIRATS. Itu yang selalu ada dijelaskan di USG. 1 kalau payudara itu 1 sampai 6. Intinya seperti itu. 1 2 ke arah jinak sampai 3 lah ya. 3 4 itu medium, 5 6 tuh cenderungnya ke arah ganas gitu. Itu seperti itu. Jadi dari USG pun ada satu tingkatan-tingkatan ya. Nilai-nilai yang menjadi level atau ini kira-kira kecurigaannya ke arah mana gitu ya. Betul. Tapi itu bukan belum menentukan kan? Itu pun sering salah sebenarnya. Karena balik lagi ya, itu kan pemeriksaan penunjang. Tetap yang paling penting adalah kita periksain dari diri kita sendiri aja, diperiksain itu apa gitu hasilnya. Jadi gitu. Memang utamanya satu memang carilah Jadi kalau jadi masyarakat carilah dokter yang merasa klop atau yakin ya. Nomor 1 itu dulu ya. Betul. Karena ini masalah kepercayaan ya. Karena raport sama pasien tuh sangat penting sebenarnya. Sangat penting ya, sehingga hubungan yang harmonis, yang saling istilahnya, yang harmonis itu yang sangat membantu dalam proses pengobatan itu. Benar, Dok. Oke, jadi tidak seringkali kan orang tadi membandingkan tuh, dokter dia ya. Jadi kan kalau saya juga bilang ya rambut sama hitam, kulit sama coklat, keluhan boleh sama, tapi penyakit berbeda-beda, sehingga dengan beda penyakit sangat mungkin sekali penanganan ataupun proses-proses pemeriksaannya pun sangat berbeda kan. Betul. Gitu karena kan sering yang tadi dibandingkan bahwa kok yang tetangga saya di USG sedangkan saya hanya diperiksa, ini nggak ada apa-apa, gitu nggak ada masalah gitu. Ya. Bahkan kadang sebenarnya ya Om El ya, setelah misalnya dilakukan tindakan pun itu kadang dipertanyakan. Misalnya dengan kanker aja gitu misalnya ya. Kenapa ya dok? Kok yang itu dioperasi duluan? Kalau saya kok kemoterapi dulu gitu misalnya. Kok yang itu udah kelar kemoterapi nggak dikasih obat, saya dikasih obat. Atau yang ini perlu disinar, kok yang saya enggak? Ya kayak gitu-gitu. Balik lagi saya jelaskan. Semua tergantung sama keadaan ibu atau bapak itu sendiri. Karena jangan salah, benjolan payudara itu ada yang kebanyakan kalau misalnya pada laki-laki itu bisa jadi juga ganas juga. Laki-laki juga bisa. Itu jadi kadang tuh saya mau dok ya, mengedukasi lah ya gitu. Anda laki-laki bukan berarti bebas dari penyakit, bukan bebas dari tumor payudara, enggak. Justru ketika misalnya kalau cuma ada pembesaran, dan ini balik lagi ke konsistensinya lagi Om. Misalnya nih, kalau misalnya benjolan di payudara, pada laki-laki nih kelihatan nih, kok yang ini lebih gede ya, kayak ada benjolan gitu. Itu hati-hati juga. Karena ada yang memang pada laki-laki, satu bagian ada yang pembesaran payudara aja, diambil kelar. Atau misalnya satu lagi ya, ada benjolannya keras. Dan jangan salah, pada laki-laki ketika ada benjolan keras itu sudah kebanyakan ya, itu adalah ganas. Kanker. Jadi kalau keras gitu. Laki-laki pun bisa kena kanker payudara. Bisa. Dan tadi kalau ada benjolan yang keras di payudara laki-laki, maka kemungkinan besar dia adalah suatu kanker payudara. Keganasan. Padahal biasanya usianya yang lebih lanjut ya Om ya. Kalau pada anak muda sih biasanya kebanyakan memang pembesaran aja atau kita bilang namanya ginekomastia. Pembesaran jaringan payudara pada laki-laki. Jadi kelihatan lebih montok gitu. Iya. Kok yang ini gedenya beda, yang ini lebih padat gitu. Nah, itu tuh hati-hati sebenarnya gitu. Gitu sih Om. Jadi intinya itu ya kalau kita dapat seorang wanita kalau ada benjolan ya sudah nggak usah panik, periksa aja ke dokter. Betul. Bagus tadi ke dokter bedah ya. Sehingga
konsultasikan secara tuntas. Betul. Betul ya, Betul. biar kita tidak mendapat informasi yang yang miss ya, gitu, sehingga kan terkadang suka menginterpretasi sendiri, Betul. suka menilai sendiri, Betul. pada akhirnya dia stres sendiri. Betul. Betul. Dan itu sering ditemukan. Sering. Ya? Dan seringnya lagi, nah itu kan biasanya pada usia yang masih produktif tuh Om El, yang kayak gitu. Tapi ketika sudah yang lebih tua, di atas 50, itu sebenarnya datang udah ada terlambat. Pernah ada pasien datang ke saya, enggak, datang terlambat Om El. Jadi dia ngerasa kayak, oh nggak apa-apa kok, ini bisul aja. Oh. Gitu. Padahal dia sudah menyadari benjolannya sudah lama. Udah lama, tapi dia bilang, dan nah ini kekurangannya ya Om El ya. Mungkin karena memang di sini juga jauh-jauh suatu tempat rumah sakit atau klinik saya nggak paham. Tapi intinya adalah pada beberapa keadaan diperiksakan ke suatu fasilitas kesehatan ya. Bukan fasilitas kesehatan. Bukan. Seseorang yang berada di bidang kesehatan lah. Walaupun mungkin tidak tidak terlisensi dengan baik gitu. Jadi harusnya dia tidak bisa mendiagnosis, tapi karena mungkin kepercayaan orang-orang percaya sama dia, rasa percaya itu. Betul. Jadi sangkanya oh ini valid nih gitu. Waktu itu pernah datang ke saya sudah stadium lanjut ibu-ibu ini. Saya tanya kenapa sudah stadium lanjut seperti ini. Saya tanya ke anaknya. Saya tidak tahu dok karena ibu saya rumahnya jauh. Jadi saya nggak pernah tahu, ibu saya juga nggak pernah ngeluh. Saya tanyakan ke ibunya, ibu kenapa nggak bilang orang ini bisul doang kok dok? Ngapain saya ngomong ke anak saya? Bisulnya berapa lama ibu? Udah 1 tahun lebih, gitu. Jadi itu kadang-kadang sudah ada bisul. Betul. Tapi sebelumnya dia bilangnya bisul. Tapi sebenarnya itu ulkus sebenarnya. Sebelumnya ada benjolan padahal dia. Dia bilang sebelumnya ada benjolan. Menyadari ada benjolan. Iya, kemerahan dia bilang tadinya. Terus pecah setelah 4 bulan. Setelah 4 bulan. 4 bulan pecah gitu. Dan kenapa dia baru diperiksakan ke dokter, akhirnya datang tuh ke dokter dia? Apa nyeri atau karena bau boroknya atau apa ya? Enggak, sebenarnya kadang yang ke saya itu keluhan awalnya bukan di payudara, itu ketika saya periksa penyeluruh tiba-tiba ada itu gitu. Oh. Keluhannya dia sebenarnya itu katanya awalnya itu perutnya begah dan ternyata udah metastasis jauh. Sudah menyebar kemana-mana gitu. Itu sebenarnya. Jadi yang masih produktif, yang ada TikTok dan segala macam bisa lihat nih Google nih. Tapi kalau misalnya yang udah usianya lebih lanjut, yang udah sepuh, itu beda lagi justru, lebih ke arah oh nggak apa-apa kok, semuanya juga ini enak-enak aja, ntar juga enak, gampang deh ini sembuh juga. Jadi selama tidak mengganggu, betul, ya kan? Selalu seperti itu. Selalu, jadi nganggapnya itu bukan penyakit berbahaya. Betul. Padahal pada tumor payudara yang jenis ganas, betul. Ya biasanya diawali hanya benjolan saja tanpa adanya luka, nyeri, ya, demam merahan, dan luka terbuka. Dan ketika sudah ada nyeri ataupun luka ataupun borok, berarti itu menandakan sudah stadiumnya lanjut. Gitu. Sehingga kalau padahal stadium itu menentukan kemungkinan kedepannya kesembuhannya dia juga gitu ya, bertahannya kita gitu bilang ya. Kesembuhan sih ya, kita bilang namanya cancer free survival lah ya, jadi selama 5 tahun ya, bebas betul. dari pertumbuhan kembali ya. Betul. Oke. Jadi penilaiannya kan selama 5 tahun tuh Om El. Oke. Jadi intinya kalau kita menemukan benjolan di payudara, jangan parno, jangan panik, jangan mencari informasi yang tidak pas. Sebaiknya silakan datang ke dokter untuk periksakan diri. Lebih ideal lagi, silakan periksakan ke dokter bedah. Karena tidak setiap orang yang datang ke dokter bedah berakhir dengan operasi. Karena tidak semua keluhan yang dianggap penyakit oleh pasien belum tentu itu suatu penyakit juga. Tetapi harus diingat bahwa pada khusus tumor payudara yang jenis ganas, seringkali diawali keluhannya hanya benjolan saja tanpa disertai nyeri ataupun gejala-gejala yang lain. Sehingga apabila suatu tumor payudara yang sudah mulai menunjukkan nyeri, apalagi borok, apalagi seringkali benjolan di ketiak, apalagi tadi kasusnya sampai kerasa perutnya bengkak, betul, itu menandakan bahwa tumornya sudah lanjut atau sudah menyebar. Oke, jadi
intinya mungkin satu yang ingin disampaikan Dokter Dia kepada pemirsa kita nih. Kalau menemukan benjolan di payudara nih. Sebenarnya saya mau menambahkan, sebenarnya Om El tuh sudah cukup lengkap. Cuma satu lagi juga, jangan terlalu santai gitu. Intinya kalau terlalu santai nanti malah kita nggak ketahuan, atau mungkin benjolan yang awalnya kecil. Kalaupun misalnya kalau terlalu santai itu juga, kalau benjolan sebenarnya jinak, kan tetap aja membesar. Kalau membesar, nanti ketika harus operasi, luka operasi akan lebih besar. Yang otomatis perdarahan akan lebih banyak, kemudian juga nyeri akan bertambah. Intinya seperti itu. Itu kalau terlambat gitu misalnya. Nah, jadi kalau apalagi kalau pada yang ganas, itu lebih susah lagi untuk ditangani. Dan jangan juga kayak percaya sama hal-hal yang apa ya saya bilang ya, yang dinilai. Jadi pernah saya ada pasien ada kanker gitu dok, gitu. Sekadar sharing juga ya dok ya sebelum ini ya. Jadi udah kanker, ketahuan kanker, saya bilang tolong dilakukan gini. Saya pasti jelaskan panjang lebar kalau sama pasien gitu. Tiba-tiba datang ke saya lagi tuh awalnya masih baik dok benjolannya gitu kan. Ini masih stadium awal, kalau misalnya cepat bisa untuk lalala, dan saya udah panjang lebar. Nggak lama kemudian, setahun kemudian datang ke saya. Kok ini orang nggak pernah datang lagi, ini bener nggak sih ke sana? Biasanya kan ada juga rutin untuk minta rujukan kan dok. Yeah. Nah ini nggak ada sama sekali setahun itu. Datang ke saya, ngomongnya seperti ini. Dok, ini saya kemarin ke orang pinter, ke alternatif. Kalau udah ada luka dan udah keras seperti ini tandanya bisa dioperasi. Nah, saya mau menghimbau ya, itu salah. Jadi, ketika sudah ada luka, sudah ada kulit yang tertarik, sudah ada kulit seperti kulit jeruk, kemudian sudah benjolannya merah udah sampai ke atas kulit, itu, dan satu yang paling penting nih kita lihat misalnya dari puting nih ya, putingnya ketarik, itu udah nggak bisa dioperasi ya Bapak Ibu. Kalau udah kayak gitu tandanya harus di kemoterapi dulu, dikecilkan benjolannya. Jadi tolong kalau bisa berobat ke alternatif jangan percaya 100% gitu maksud saya gitu. Nanti datang ke sana udah bayar mahal-mahal, bahkan sampai ke saya tuh ada yang jual sawah waktu itu. Jual sawah udah kelar, kejadian seperti itu datang ke kita juga BPJS. Jadi intinya ngapain ngeluarin duit kalau misalnya bisa pakai gratis pakai BPJS gitu menurut saya gitu loh dok. Saya tuh mau menghimbau dulu nih karena saya agak miris gitu loh Om El kalau misalnya kayak gitu kan. Jadi kenapa nggak dari dulu? Kalau Anda takut karena kanker, Anda harus lebih takut kalau kanker itu nggak tertangani dengan baik mau gimana? Gitu aja sih Om El. Jadi intinya satu, tidak panik, tidak parno, jangan mencari informasi yang kurang pas ya. Betul. Jangan santai banget juga gitu. Segera periksakan kan. Segera periksakan. Dan ketika dokter sudah melakukan pemeriksaan A, B, C, D dan akhirnya pada satu kesimpulan, apalagi misalnya pada stadiumnya masih awal, ya sebaiknya ikutin saja apa yang dianjurkan oleh dokter. Karena semakin awal ditanganin, kemungkinan memberikan hasil yang lebih memuaskan ya dibanding kalau tadi kasus itu baru setahun kemudian muncul lagi dan itu sudah stadiumnya udah meningkat lagi. Betul. Sehingga akan lebih sulit lagi sebenarnya penanganannya ya. Iya. Balik lagi kan Om, karena tidak ada dokter yang mau pasiennya itu menjadi buruk atau tambah parah. Pasti kita pengennya terbaik untuk pasien gitu. Itu yang pasien harus mengerti gitu. Walaupun dokter bedah dicap segala macam, nyari duit dan segala macam, tidak, RBPJS tidak seperti itu kok, saudara-saudara ya. Jadi intinya tolong dokter bedah itu juga pasti ngasih tahu juga pasien terbaik buat pasiennya juga. Tidak akan ada membahayakan ke keluarga ataupun pasien-pasien gitu aja sih sebenarnya. Karena intinya senyum pasien dan keluarga adalah kebahagiaan buat dokter. Iya, udah seneng kan, kayak gitu. Kita didoain saya juga seneng kan Om El. Sebenarnya. Oke, mungkin ada lagi yang pengen disampaikan Dokter Dia. Ini yang biar jadi pegangan buat masyarakat nih kalau ketemu benjolan di payudara. Sebenarnya kalau misalnya sebelum ketemu itu kan kita mesti tahu dulu gitu. Gimana sih? Jadi untuk kita bawa benjolan kita harus periksa dulu Om El. Caranya ada itu. Jadi periksa kita bilang namanya sadari atau periksa payudara sendiri. Oh sama sendiri ya? Iya sama sendiri. Baiknya tuh sebenarnya kalau misalnya setelah menstruasi tuh udah langsung periksa. Walaupun akhir-akhir ini banyak juga anak 14 tahun udah pada juga punya tumor payudara yang jinak memang. Tapi intinya kan pas mandi itu sebulan sekali tolong periksa gerakannya bisa memutar dari puting keluar atau misalnya seperti obat nyamuk.
Bisa obat nyamuk, obat betul. nyamuk gitu. Bisa. Bener juga ya Om El. Atau misalnya yang lain, misalnya bisa gerakannya kayak naik turun gitu. Dari pinggir payudara sampai ke sisi paling luar kayak gitu. Jadi sadari dulu nih. Dari tengah keluar, iya, atau naik bawah tuh, naik turun tuh. naik turun gitu. Atau pemutaran dari puting baru keluar sampai ke ketiak. Dari tengah ke luar terus. Keadaan paling baik adalah ketika keadaan kulit lembab Om El. Jadi habis mandi. Karena atau kan lebih sensitif. Perlu pakai pelicin atau jangan? Enggak usah. Enggak usah habis mandi aja, ngapain pakai pelicin? Iya. Kan kalau lagi keset gitu kan juga enggak pasti bisa sebenarnya, bisa. Okay. Pokoknya makanya kalau misalnya periksa kayak gitu tiba nggak yakin, mending langsung periksa aja gitu. Karena menurut saya lebih bagus kita itu cuman false alarm. Iya. Mendingan kayak ini sebenarnya nggak apa-apa kok, dibanding ya ternyata ini kenapa gitu. Lebih baik kayak gitu sih. Jadi sebenarnya. intinya sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri itu ibaratnya kayak orang melakukan check up rutin ya. Sama sendiri ya. Ya sama sendiri dulu aja. Dan itu tanpa biaya. Betul. Tidak harus diperiksa orang lain juga. Jadi kan nggak perlu apa sih namanya kalau orang sini ngomongnya kayak aduh nggak enak gitu kalau periksa orang lain. Kayak gitulah. Bisa maksudnya. Malu, bisa malu gitu ya. Kalau ini kan sendiri-sendiri juga santai kalau periksa sambil mandi gitu, sabunan gitu aja Om El. Habis itu baru kalau ada tolong cepet periksa aja. Seenggaknya ke dokter dulu aja. Nanti dokter itu dia bilang untuk oke, ini periksa ke dokter bedah sama yang enggak. Cuman balik lagi, kalau misalnya nih ada yang perlu langsung kayak gini juga Om El. Misalnya, kalau misalnya ketahuan ada benjolan, kemerahan, panas, nyeri ke IGD aja. Nanahnya harus dikeluarin gitu, mau nggak mau. Jadi benjol atau bengkak, betul. Kulitnya kemerahan, betul. Terus nyeri, panas. Dan ada demam ya. Demam ya, itu yang harus dibawa ke IGD. Karena itu kemungkinan adalah infeksi yang sudah menyebabkan bisul tadi ya. Betul. Harus keluarin nanahnya, kalau nggak nanti bisa tambah besar lagi. Oke, itu aja. Iya. Oke, gitu, mungkin Om El. Ada lagi masih sudah itu aja. Cukup. Sudah cukup. Oke. Lain kali lagi aja kalau ada. Oke. Jadi sekali lagi kalau kita menemukan benjolan payudara, sekali lagi nih, jangan panik, jangan parno, jangan mencari informasi yang tidak pas, dan jangan juga menginterpretasi atau mengartikan sendiri dari informasi itu. Bisa saja informasi itu sebenarnya benar, tetapi karena kita dengan pemahaman yang kurang sehingga kita salah, berakibat kita ngerasa stres dan sebagainya macam gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa. Jadi yang terpenting adalah satu, tidak panik tadi, kemudian segera ingat harus segera memeriksakan gitu, karena kalaupun itu penyakitnya yang kurang diharapkan seperti tadi kanker, paling tidak diketahui secara dini ya dokter ya. Betul. Sehingga kalau secara dini, kalau ditemukan masih dini atau stadiumnya masih awal, berharap bahwa semakin dini ditemukan, semakin cepat dilakukan penanganan, berharap angka tidak, karena di kanker nggak boleh bilang sembuh ya dokter ya. Kanker nggak sih, bukan sembuh. Bukan sembuh ya, tapi bahwa dia cancer free. Bebas dari kanker. Betul, gitu ya, bebas dari kankernya, bisa lebih bagus hasilnya. Dan mungkin bila ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih Dokter Rea atas waktunya. Sama-sama Om El. Mungkin kita bisa suatu saat bisa sharing lagi. Siap. Mencerahkan, kita berbagi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih tercerahkan lagi dengan hal-hal yang mungkin mereka sering mendapatkan keadaan-keadaan tersebut ya. Mudah-mudahan sih bisa membantu ya Om El ya. Ini nggak tahu sih sebenarnya bantu atau enggak, tapi ini curhatan hati dari saya yang udah banyak ketemu pasien, banyak yang kayak gini gitu aja sih. Oke. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Studio Elma Best, multimedia karya bersinar.